ini masih akan membahas tentang materi kalor. Pada video pembelajaran sebelumnya telah dibahas bahwa kalor itu dapat menaikkan suhu benda. Kemudian kalor juga dapat mengubah wujud benda. Selain itu, benda yang menerima kalor juga bisa mengalami pemuaian. Untuk lebih lengkapnya, silakan kalian simak video berikut ini. Coba kalian amati kedua gambar di sini ya. Di sini ada gambar rel kereta api. Nah, kalian perhatikan di sini pada sambungannya ini terdapat celah. Dan juga di sini ada gambar kabel listrik yang dipasang secara longgar. Nah, kedua gambar tersebut berkaitan dengan peristiwa pemuaian. Pada umumnya, suatu benda yang dipanaskan akan memuai. Besar pemuaian benda bergantung pada ukuran benda semula, kenaikan suhu, dan jenis benda. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas lebih dalam tentang pemuaian. Adapun yang akan kita bahas adalah yang pertama, pemuaian zat padat, kemudian pemuaian pada zat cair. Pada pemuaian zat padat, yang akan kita bahas adalah muai panjang, muai luas, dan muai volume. Sedangkan pada zat cair yang akan kita bahas adalah muai volume. Koefisien muai panjang adalah bilangan yang menunjukkan besarnya pertambahan panjang tiap 1 meter batang jika suhunya dinaikkan 1 derajat Celcius. Nah, persamaan matematisnya seperti ini. Jadi, koefisien muai panjang sama dengan ini delta L atau perubahan panjang dibagi panjang awal dikali delta T. Nah, di sini akibat adanya pemuaian ini, maka benda akan mengalami perubahan panjang. Jadi delta L-nya bisa kita hitung di sini ya. Sehingga nanti panjang akhirnya menjadi panjang awal ditambah perubahan panjang. Nah, perubahan panjang ini kita masukkan nanti dari sini. Jadi delta L sama dengan alfa dikali L0 dikali delta T. Sehingga persamaannya nanti seperti ini. L sama dengan L0 dikali 1 ditambah alfa dikali delta L. Ya. Jadi ini substitusi dari yang ini delta L-nya. Nah, ini keterangannya, silakan nanti dicatat ya. Nah, di sini kalian bisa melihat tabel dari koefisien muai panjang setiap benda ya. Karena setiap benda itu memiliki koefisien muai panjang yang berbeda-beda. Ini ada aluminium, kuningan, perunggu, baja, besi. Itu nilainya berbeda-beda untuk setiap bendanya. Nah, ini contoh soal untuk koefisien muai panjang. Panjang batang rel kereta api masing-masing 10 meter. Dipasang pada suhu 20 derajat Celcius. Diharapkan pada suhu 30 derajat Celcius, rel tersebut saling bersentuhan. Koefisien muai rel batang rel kereta api 12 kali 10 pangkat 6 per derajat Celcius. Jarak antara kedua batang yang diperlukan pada suhu 20 derajat Celcius adalah, nah ini yang ditanya jarak ini. Nah, dengan asumsi rel sebelah kiri memanjang ke kanan sebesar delta L ini ya, ada delta L, dan sebelah kanan memanjang ke kiri nanti sebesar delta L juga. Maka lebar celah yang diperlukan di sini adalah D sama dengan 2 kali delta L. Nah, kita tahu di sini D-nya 2 kali delta L, kemudian kita nanti gunakan persamaan alfa sama dengan delta L per L0
dikali delta T. Nah, sehingga di sini nanti delta L sama dengan alfa L0 dikali delta T. Nah, di sini D sama dengan 2 kali delta L ya, berarti 2 kali alfa L0 kali delta T. Nah, kita masukkan angkanya di sini. Alfanya ini 12 kali 10 pangkat min 6, L0-nya 10 meter. Ini delta T-nya 30 min 20 ya. Maka kita peroleh yang ini 2 kali 10 kali 12 ya, 240 kali 10 pangkat min 6. Ini selisih dari 30 dikurangi 20 sama dengan 10. Sehingga kita peroleh hasilnya 2400 kali 10 pangkat min 6 meter. Tapi di sini di optionnya yaitu satuannya adalah milimeter. Berarti milimeter itu dibagi 1000 ya. Berarti pangkatnya berubah seperti ini. Jadi 10 pangkat min 3. Jadi 2400 kali 10 pangkat min 3 milimeter. Nah, karena ini bentuknya tidak dalam bilangan berpangkat, dalam koma, jadi kita sederhanakan seperti ini. 2,4 milimeter. Berikutnya adalah muai luas. Nah, kalian perhatikan, coba amati jendela yang ada di rumah kalian. Amati kaca yang dibingkai dengan kusen. Apakah dipasang rapat atau longgar dengan kusen si kacanya? Nah, kalau kalian perhatikan, kan ternyata si kaca itu dipasang longgar, tidak dipas. Nah, mengapa demikian? Nah, hal ini berkaitan dengan pemuaian luas, ya. Jadi, jika benda berbentuk bidang dipanaskan, maka panjang dan lebarnya akan bertambah. Sama dengan muai panjang, muai luas juga bergantung pada jenis bendanya. Nah, ini yang dinyatakan dengan koefisien muai luas. Nah, ini lambangnya beta. Nah, koefisien muai luas ini pada prinsipnya sama ya dengan muai panjang, yaitu cuman di sini panjangnya diganti dengan luas. Jadi perbandingan perubahan luas dibagi luas awal setiap kenaikan suhu. Jadi seperti ini ya, ini beta atau koefisien muai luas. Sehingga nanti akibat pemuaian luas ini nanti diperoleh luas akhir. Nah, perlu kalian catat juga di sini nilai beta ini sama dengan 2 kali alfa. Jadi terkadang di dalam soal nanti tidak ditampilkan koefisien muai luasnya, tapi diketahui koefisien muai panjang. Jadi kalian hitung dulu. Kalau diketahui koefisien muai panjang, maka dikalikan dulu 2. Ya, ini nanti untuk menghitungnya. Nah, kita kembali lagi ke sini. Bahwa perubahan luas ini, kan dari sini ya, sama dengan A0 kali beta kali delta T. Ini perubahan suhu. Nah, sehingga nanti luas akhir sama dengan perubahan luas ditambah luas awal. Maka di sini luas akhir setelah terjadi kenaikan suhu menjadi A0 dikali 1 ditambah beta kali delta T. Ya. Nah, ini keterangannya. Kemudian berikutnya adalah muai volume. Nah, di sini muai volume. Untuk muai volume, nah di sini ketika suatu benda yang berbentuk 3 dimensi seperti ini ya, dia itu akan diberi, nah misalkan dia dinaikkan suhunya. Nah, maka selain dia mengalami muai panjang, ya, panjangnya memuai atau bertambah, nah tentu saja lebarnya juga ikut bertambah dan begitu pula tingginya. Nah, nilai dari pertambahan panjang ini bergantung pada koefisien muai volume benda. Nah, ini koefisien muai volume benda itu sama dengan perubahan volume
dibagi volume awal dikali kenaikan suhu. Ini sama ya, jadi koefisien muai volume itu perbandingan perubahan volume terhadap volume mula-mula setiap kenaikan suhu. Nah, di sini nilai gamma atau koefisien muai volume ini sama dengan 3 kali alfa atau 3 kali koefisien muai panjang. Nah, akibat benda yang mengalami pemuaian, tentu saja di sini pemuaian volume. Nah, maka di sini volume akhirnya menjadi berubah karena ada perubahan volume ya, sama dengan V0 dikali gamma kali delta T. Nah, di sini volume akhir sama dengan delta V ditambah V0. Nah, sehingga volume akhir boleh kita tuliskan sama ini ya, mirip dengan persamaan untuk panjang akhir pada muai panjang dan muai luas. Jadi V0 dikali 1 tambah gamma kali delta T. Ini hanya beda koefisien muainya saja. Nah, ini untuk keterangannya silakan kalian catat ya. Coba kalian amati pada saat benda atau air ini kita masak ya. Jadi kalian perhatikan sebelum dan saat mendidih. Nah, apakah di sana ada perbedaan ketinggiannya? Nah, tentu saja di sini ada perbedaan ketinggian ya. Di sini biasanya apalagi kalau kita mengisi air ini dengan penuh, biasanya kan si airnya itu bisa sampai tumpah ya. Artinya di sana terjadi perubahan volume pada air. Atau di sini tentu saja air ini dikatakan dia sudah memuai volumenya atau mengalami muai ruang. Nah, di sini setiap zat cair itu memiliki nilai koefisien muai volume yang berbeda-beda. Nah, ini menghitung koefisien muai volume ini sebetulnya pada dasarnya sama saja dengan menghitung koefisien muai volume pada zat padat ya. Jadi di sini kita hitung sebagai perubahan volume dibagi volume awal dikali kenaikan suhu. Jadi di sini koefisien muai volume itu sama saja dengan muai volume pada zat padat, yaitu perbandingan dari perubahan volume terhadap volume awal setiap kenaikan suhu ya. Nah, di sini tentu saja adanya pemuaian volume pada zat cair ini mengakibatkan volume zat cair berubah, dan ini bisa kita hitung seperti ini volume akhirnya. Jadi di sini delta V diperoleh dari sini ya, V0 dikali gamma dikali delta T. Kemudian berarti V sama dengan delta V ditambah V0, sehingga volume akhir sama dengan V0 dikali 1 ditambah gamma dikali delta T. Nah, di sini khusus untuk air pada suhu 0 derajat Celcius sampai 4 derajat Celcius, volume air tidak bertambah melainkan menyusut. Nah, pengecualian itu disebut dengan anomali air. Nah, kita sekarang supaya lebih jelas kita bahas contoh soalnya ya. Ini contoh soal berikutnya. Di sini untuk muai luas ya. Pada suhu 30 derajat Celcius, sebuah plat besi luasnya 10 meter persegi. Apabila suhunya dinaikkan menjadi 90 derajat Celcius dan koefisien muai panjang besi sebesar 0,00012 per derajat Celcius, maka tentukan luas plat besi tersebut. Nah, ini diketahui A0 berarti 10 meter persegi ya. Kemudian T awalnya 30 derajat Celcius dan T akhir 90 derajat Celcius. Berarti di sini kita bisa hitung delta T sama dengan T min T0 ya, sama dengan 60
derajat. Nah, di sini diketahui juga alfanya sama dengan 0,000012 per derajat Celcius. Nah, di sini karena yang dibahas adalah muai luas, berarti kita hitung dulu betanya. Nah, kita tahu tadi bahwa beta itu sama dengan 2 kali alfa, ya. Jadi 2 dikali ini. Nah, sama dengan 0,00024 per derajat Celcius. Nah, di dalam soal ini ditanyakan luas akhir setelah suhunya naik. Nah, berarti kita gunakan persamaan ini, ya, untuk menghitung luas akhir. Nah, kita masukkan H0-nya ini sama dengan 10, 1 ditambah betanya ini yang sudah dikalikan 2 tadi, ya, dikali 60. Nah, kemudian kita peroleh 10 dikali 1 tambah ini 0,00024 dikali 60, jadi 0,00144, ya. Nah, kemudian ini 10 dikali 1,00144. Maka kita peroleh 10,0144 meter persegi. Itu luas akhirnya. Nah, kemudian contoh berikutnya. Sebuah bejana memiliki volume 1 liter pada suhu 25 derajat Celcius. Jika koefisien muai panjang bejana 2 kali 10 pangkat min 5 per derajat Celcius, maka tentukan volume bejana pada suhu 75 derajat Celcius. Nah, berarti diketahui di sini alfanya kan, ya, sekian ini. Berarti kita hitung dulu gamanya, 3 kali alfa, ya, dapat 6 kali 10 pangkat min 5 per derajat Celcius. Kemudian di sini kita cari selisih suhunya, jadi 75 min 25 derajat Celcius sama dengan 50 derajat Celcius. Nah, di sini diketahui volume awalnya adalah 1 liter. Di sini ditanyakan adalah volume akhir. Nah, kita masuk ke persamaan. Nah, ini perhatikan dalam liter, ya, satuannya belum kita rubah. V sama dengan V0 dikali 1 tambah gamma kali delta T. Maka kita masukkan angkanya, V0-nya ini 1 liter. 1 tambah 6 kali 10 pangkat 5 dikali perubahan suhunya 50 derajat Celcius. Nah, 6 kali 50. Nah, ini pangkatnya, ya, sudah dirubah. Ini 1 dikali 1 ditambah 3, ya, 6 kali 50. Di sini jadi pangkatnya 10 pangkat min 3. Ini karena 300, ya, 6 kali 50. Kemudian di sini 1 dikali 1 ditambah, ini dirubah ke bentuk desimal 0,003. Jadi ini 1,003 dikali 1, ya. Jadi hasilnya sama dengan 1,003 liter. Jadi kalian perhatikan di sini satuannya bukan dalam meter kubik, karena di dalam soal ini diketahuinya liter. Jadi hasilnya pun dalam liter, ya. Nah, berikutnya ini sebuah bejana dengan volume 100 cm kubik. Nah, ini diisi penuh dengan air pada suhu 30 derajat Celcius. Kemudian keduanya dipanasi hingga suhunya 100 derajat Celcius. Jika alfa tembaga sama dengan 1,8 kali 10 pangkat min 5 per derajat Celcius dan koefisien muai volume air 4,4 kali 10 pangkat min 4 per derajat Celcius, berapakah volume air yang tumpah saat itu? Nah, jadi di sini kita harus tahu dulu volume akhir air berapa, si bajanya berapa, kemudian nanti bisa kita hitung berapa selisihnya. Nah, itulah yang tumpah, ya. Nah, kita tulis dulu yang diketahuinya, ya. Ini volume awal tembaga sama dengan volume air 100 cm kubik. Kemudian di sana delta T-nya sama dengan 100 dikurangi 30 derajat Celcius, yaitu 70 derajat Celcius.
Koefisien muai panjang tembaga 1,8 kali 10 pangkat min 5 per derajat Celcius. Tentunya harus kita hitung dulu menjadi gamma atau koefisien muai volume tembaga. Itu 3 kali apa? Sama dengan 3 kali 1,8 kali 10 pangkat min 5 sama dengan 5,4 kali 10 pangkat min 5 per derajat Celcius. Nah, di sini koefisien muai volume air sudah diketahui 4,4 kali 10 pangkat min 4 per derajat Celcius. Nah, di sini ditanyakan air yang tumpah. Nah, kita hitung dulu satu-satu untuk tembaga. Ini kita cari volume akhirnya. Jadi, V akhirnya sama dengan V0 dikali 1 ditambah gamma kali delta T ya. Nah, kita masukkan angkanya, ini volume awalnya sama dengan air ya, 100, ini dalam sentimeter. Dikali 1 ditambah 5,4, ini sudah dikalikan 3 alfa yang ini ya. Dikali 10 pangkat min 5 kali 70. Ini delta T-nya. Nah, kemudian di sini 5,4 dikali 70 sama dengan 3,78. Ini kali 10 pangkat min 3 ya. Karena ini 378. Jadi dibuat 3,78. Kemudian ini ditambahkan 1 ditambah 3,78 nanti jadi ini ya 1,00378. Jadi pangkatnya dikalikan ke sini. Jadi ini 0,00378. Kemudian 1 ditambah 0,00378 menjadi 1,00378. Kemudian dikalikan 100. Sehingga diperoleh ini volume akhir untuk tembaga sama dengan 100,378. Awas hati-hati di sini satuannya masih dalam sentimeter kubik ya. Belum kita rubah ke meter. Kemudian kita hitung untuk volume air. Untuk air, nah di sini Vt-nya sama dengan V0 kali 1 ditambah gamma kali delta T. Nah, kita peroleh seperti ini, kita masukkan ya, volume awalnya itu 100. Kemudian koefisien muai volumenya untuk air 4,4 kali 10 pangkat min 4 dikalikan 70. Nah, ini dikalikan menjadi 3,08 kali 10 pangkat min 2. Kemudian ini dikalikan pangkatnya ke sini ya, jadi 0,0308. Nah, di sini 100 dikali, ini 1 ditambahkan ini ya, 1,0308, maka hasilnya diperoleh hasil akhir dari airnya 103,08 cm kubik. Nah, maka nanti air yang tumpah adalah selisihnya. Ya. Volume akhir air dikurangi volume akhir tembaga. Nah, kemudian kita kurangkan diperoleh nanti air yang tumpah sama dengan 2,702 cm kubik.